Hai, perkenalkan nama aku Laurencia Krisnareva dari Universitas Andalas. Kali ini aku akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Politik Perkotaan dan Pedesaan. Lalu, tema apa yang akan kuambil? Yuk simak video berikut ini. Di tengah hutan Kalimantan Timur, sebuah kota baru sedang dibangun. Ibu kota Nusantara. Kota ini dirancang untuk jadi pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Tapi di balik impian besar itu, ada realitas yang bergerak diam-diam, yakni perpindahan manusia, lahan, dan kehidupan yang membentuk gelombang urbanisasi. Presiden Joko Widodo mengaku proses pemindahan kegiatan pemerintahan dari Jakarta ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur bukanlah pekerjaan mudah. Jadwal kepindahan 1.700 ASN pun bakal mundur di bulan Oktober mendatang karena belum lengkapnya fasilitas di IKN. Presiden Joko Widodo menyatakan jika sejumlah fasilitas penunjang di IKN saat ini masih dirampungkan secara bertahap. Pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN baru akan dilakukan bila semua fasilitas penunjang di sana sudah siap. Karenanya jadwal kepindahan 1.700 ASN ke IKN akan mundur pada bulan Oktober mendatang dari jadwal awal di bulan September ini. Presiden Jokowi menegaskan proyek IKN adalah pekerjaan rumah yang sangat besar, sehingga upaya pemindahan aktivitas ke IKN tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Presiden mengaku tidak mengetahui kapan semua fasilitas penunjang ASN dipastikan sudah siap. Namun Presiden Joko Widodo akan sering berkunjung ke IKN agar pembangunan berjalan cepat. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sementara migrasi adalah pergerakan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain. Dalam konteks IKN, dua proses ini berlangsung secara bersamaan. Ribuan pekerja proyek, aparat negara, investor, hingga spekulan tanah mulai membanjiri kawasan Sepaku dan sekitarnya. Kecamatan Sepaku, pusat pembangunan IKN, dulunya adalah kawasan hutan produksi dengan desa-desa kecil. Kini ia berubah menjadi magnet urbanisasi baru. Harga tanah melonjak, desa berubah jadi base camp konstruksi. Di sisi lain, Balikpapan sebagai kota terdekat mengalami ledakan pendatang. Rumah kontrakan penuh, jalanan lebih padat, dan biaya kehidupan sehari-hari pun menjadi naik. Urbanisasi di sekitar IKN memberi dampak ganda. Positifnya, terjadi pertumbuhan ekonomi lokal, lapangan kerja baru, dan investasi infrastruktur. Namun, sisi gelapnya juga mencuat. Di antaranya ketimpangan sosial, konflik agraria, dan tekanan terhadap layanan dasar. Di sisi lainnya juga, desa-desa adat dan masyarakat lokal terdesak dalam logika kota modern. Melihat berbagai hal tadi, pemerintah harusnya hadir tidak hanya membangun gedung dan jalan, tapi juga merancang perpindahan sosial secara adil. Urbanisasi harus dikendalikan dengan tata ruang yang berpihak pada masyarakat lokal, karena kota bukan hanya tentang beton, tetapi tentang kehidupan yang tumbuh di atasnya. Oleh karena itu, urbanisasi bukan sekedar pemindahan penduduk, tetapi ujian bagaimana kita membangun kota tanpa menghancurkan desa. Selain itu, Nusantara mungkin adalah simbol harapan Indonesia yang baru, modern, terencana, dan berwawasan lingkungan. Tapi di balik beton yang dituang, ada tanah-tanah adat yang mulai hilang. Ada kampung-kampung yang pelan-pelan berubah wajahnya. Pertanyaannya, bukan hanya apa yang kita bangun, tapi untuk siapa kota ini dibangun. Karena membangun kota bukan sekedar memindahkan istana, tetapi tentang memastikan tidak ada yang tersingkir dari rumahnya.